Bapak, Ibu, dan saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk memasuki hari Minggu dengan persiapan yang baik untuk kita boleh memasuki ibadah. Meskipun dengan suasana pandemik ini kita harus beribadah di rumah, tetapi biarlah itu tidak mengurangi kesungguhan kita untuk kita boleh mempersiapkan diri dengan baik untuk kita mengikuti ibadah hari ini. Dan kita percaya dan kita tahu Tuhan hadir dalam setiap ibadah kita untuk mengubah dan memberkati hidup kita. Shalom. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah ibadah hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwasanya pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar Anda hari ini? Pada hari ini kita akan masuk ke hadirat Tuhan untuk memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita hanya fokus kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian Suci, Suci, Suci. Menyembah Allah
bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap langkah kaki kami. Pada saat ini kami akan memulai ibadah. Biarlah penyertaan Tuhan dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Bawalah kami mengerti akan firman-Mu, dan biarlah hati kami menerima perintah-Mu dan Roh Kudus yang akan memimpin kami sampai nanti ibadah ini selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca ayat mas kita dari Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan senantiasa ada bersama kita dalam setiap hari-hari kita dalam kehidupan ini. Kita akan menaikkan pujian, percaya dan patuh. Kita akan membacakan responsoria. Berjaga-jagalah dan sadarlah senantiasa. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari,
Jangan dalam nafsu pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi orang arif. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bersama-sama bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kita memiliki kehidupan yang begitu indah bersama Tuhan Yesus. Karena itu marilah kita senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian begitu indah. Terjadi mesra, satu
Bersama-sama dengan umat percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mempunyai Allah yang luar biasa yang akan menjaga dan menopang kehidupan kita. Kita akan menyanyikan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Ku
akan kami serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan tema kita khusus membahas bilangan pasal yang ke-15. Khususnya kita ke bilangan 15 ayat 37 sampai 41. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong berkati kedua hamba-Mu yang penuh kelemahan ini, agar kami dapat menyampaikan isi hati Tuhan. Dan kiranya Roh Tuhan bekerja di dalam sepanjang penyampaian firman Tuhan ini. Kami serahkan waktu kami ini di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, mari kita membaca Alkitab, yaitu di dalam bilangan pasal 15 ayat 37 sampai 41. Saya bacakan sekali dalam bahasa Indonesia, nanti Bu Dewi bacakan sekali dalam bahasa Mandarin. Bilangan 15 ayat 37 sampai 41, Zumbai peringatan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat zumbai-zumbai pada puncak baju mereka turun-temurun, dan dalam zumbai-zumbai puncak itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka zumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasanya kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. 民數記15章37節到41節，耶和華吩咐摩西講：你就吩咐以色列人，叫伊人世世代代佇三間做手，閣佇下底邊手的頂面吊一條藍色的幼帶。你人掛這條手，要叫你人看見的時陣，就記着遵行耶和華一切的命令，無閣倒着家己的心意、家己的目睭來行言行，親像你人平常所行的一樣。你人記着來遵行我一切的命令，食做聖潔，歸乎你人的上帝。我是耶和華你人的上帝，帶你人出埃及地，要做你人的上帝。我是耶和華你人的上帝。Saudaraku, manusia memiliki kebiasaan yaitu lupa. Sehingga kita perlu selalu diingatkan dan diingatkan dan diingatkan. Sekali diingatkan kita ingat, lalu tanpa sengaja kita lupa lagi. Saudaraku, inilah kondisi keadaan manusia yang selalu disibukkan dengan berbagai hal sehingga gampang lupa. Saudaraku, contoh sederhana saja. Nah, saat ini karena wabah corona kita selalu diminta untuk cuci tangan, bersihkan tangan. Nah, walaupun alat atau semua bahan cuci tangan itu sudah disediakan, terkadang kita lupa. Kita kadang juga lupa dengan kegiatan-kegiatan atau janji-janji kita. Saudaraku, oleh karena itu manusia menciptakan berbagai macam cara atau alat untuk mengingatkan mereka. Ada yang menuliskan semua kegiatan-kegiatan yang akan dia lakukan di HP-nya. Dan HP itu kadang-kadang ada notifikasi yang mengingatkan. Nah, ada juga yang tulis di kertas ya, atau sticky note, tulis bahwa tempel di meja belajar, dinding ataupun di mana.
佫有的人记伫细张纸，然后搭在桌顶，搭在旁边。 Bahkan kadang saat ini kita sering melihat banner, poster tentang menjaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan, itu tujuannya supaya kita ingat. 同时，咱人当今也是看到真侪海报、标语，甲是广告教导咱人要安怎照顾家己的卫生。 Jadi manusia membuat berbagai macam media, alat untuk mengingatkan mereka agar tidak lupa, saudaraku. 人创造真侪物件，甲是工具来帮助家己忘袂记。 Saudaraku, demikian orang Israel ternyata jugalah manusia yang tidak luput dari lupa. 原来以色列人也是常常袂记的。 Dalam perikop yang barusan kita baca, Tuhan menyuruh bangsa Israel membuat sebuah jumbai. 头先咱人所读的经节，上帝叫以色列人做一条手。 Nah, jumbai itu harus dipasang di jubah mereka, di ujung baju mereka. 这条手就爱挂点因人的衫肩里， Dan dibubuhkan atau dibuat dari benang yang warnanya ungu kebiru-biruan. 伊是用一条幼线做的。 Nah, tujuan dari jumbai ini adalah untuk mengingatkan bangsa Israel melakukan apa yang Tuhan perintahkan. 这条手的目的，就是要叫以色列人会记得遵守上帝的命令。 Jadi setiap kali mereka melihat jumbai itu, mereka mengingat bahwa firman Tuhan yang terpenting bukan kehendak mereka. 逐摆因人也是看到这条手的时阵，因人就会记上帝话语，因人就爱记着，毋是倒着家己的旨意。 Tujuannya adalah supaya bangsa Israel itu tetap menjaga kekudusan hidup mereka di hadapan Tuhan. 互以色列人会照顾因人的生活圣洁归乎上帝。 Saudaraku, kalau kita lihat lagi maju ke perjanjian baru, 咱人佫看到新约， karena membuat jumbai itu ada perintah Tuhan bagi bangsa Israel, maka ada peran yang begitu penting bagi para imam pada saat itu. 因为这条手是上帝的命令，所以咧，迄当时的祭司咧，对这条手有真大的角色。 Nah, di perjanjian lama ada orang Farisi atau ahli Taurat yang juga masih memakai jumbai itu. 迄当时的文士甲法利赛人也是有搁挂这条手。 Ya, di sana dikatakan mereka memakai tali sembayang jumbai yang panjang supaya mereka mendapat pujian dan perhatian dari orang lain. 因人挂这条手，为了要得到别人的阿乐甲尊敬。 Saudaraku, sikap yang dinyatakan diperbuat oleh orang Farisi ini sudah lewat daripada tujuan jumbai itu. 因人的行为已经离开当初的目的了。 Mereka bukan untuk mengingat firman Tuhan, tetapi mereka ingin mendapat pujian. 因人毋是为了要记着上帝的命令，但是是要得到人的阿乐。 Saudaraku, apa gunanya jumbai bagi kita saat ini? 当今这条手对咱人有什么意义呢？ Nah, ada yang berpendapat gini, saudaraku. 有的人安尼款想， Orang Kristen itu kalau mau kelihatan seperti orang Kristen, dia harus pakai kalung salib. 基督徒要看出是基督徒，伊就爱挂十字牌的链。 Biar dia tetap ingat bahwa dia adalah orang Kristen, dia harus pakai kalung salib. Kalau bisa lebih besar, lebih bagus. 伊挂这条十字牌的链愈大条愈好，互伊提醒家己是基督徒。 Kalau bisa anting-antingnya juga salib, cincinnya juga ada salib. 若是会当伊的牺牲手指，皆有这十字牌。 Saudaraku, apakah benar hanya dengan atribut atau aksesoris salib ini orang itu akan selalu mengingat bahwa dirinya itu Kristen? 对，若阵这人常常挂呢物件，伊就会记得家己是基督徒。 Ada yang beranggapan gini, rumah orang Kristen itu harus ada salib yang besar biar tetangganya tahu ini orang Kristen. 佫有人讲基督徒的厝内就爱斗一个十字架，互厝边头尾知影伊是基督徒。 Kemana-mana harus bawa Alkitab yang besar biar orang tahu, oh ini orang Kristen. 去到底就爱带一个大本圣经，互知影伊是基督徒。 Saudaraku, apakah benar butuh demikian kita sebagai orang Kristen? 就做基督徒安尼做是毋是对？ Hari ini kita akan melihat jumbai di dalam kehidupan kita seperti apa. 咱人今日要来看这条手对咱的生活有什么意义？ Kita kembali kepada istilahnya jumbai di kitab kitab bilangan. 咱人搁再来看民数记这条手的意义。 Di dalam kitab bilangan, jumbai bagi orang Israel adalah tali yang terpilin atau terikat di puncak kain penutup tubuh, yaitu baju.
点旧约令这条手咧是因人挂点因人三件令的。 Dan jubah itu harus berwarna biru, kebiru-biruan, ungu kebiru-biruan. 这条手都爱有蓝颜色，底是蓝色的。 Nah, tujuan daripada jubah ini adalah untuk mengingatkan bangsa Israel melakukan perintah Tuhan, menolong mereka setia kepada Tuhan, menolong mereka hidup kudus dan mengenal Tuhan. 这条手的作用就是让人记着上帝命令，叫因人都爱忠心对上帝，生活圣洁。 Ini jumbai yang diajarkan di dalam kitab Bilangan. 这是旧约所教的。 Saudaraku, ketika saya melihat fungsi daripada jumbai ini, 当我看到这条手的作用， maka saya juga melihat ada kesamaan dengan peran Roh Kudus. 我看伊甲圣灵的角色相像。 Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata dia akan mengutus seorang penolong yaitu Roh Kudus. 当主耶稣就天的时阵，伊应允讲伊要赐予咱人圣灵。 Yohanes 14 ayat 26 berkata demikian. 约翰福音14章26節安尼款講。 Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 若是保惠師，就是被因我的名所要請來的聖靈，伊要將一切的事教示你人，佮要叫你人記着我對你人所講一切的話。 Saudaraku, di sini Roh Kudus adalah seperti guru yang akan mengajarkan apa yang telah Tuhan Yesus katakan kepada muridnya. 我招聖靈就是親像是老師安尼款，伊教導主耶穌所講的個話。 Dia selalu menolong, menuntun murid-murid Tuhan Yesus untuk mengajarkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan dulu. 伊常常幫咱帶領門徒來教示關係主耶穌已經教過的。 Dan juga akan mengingatkan setiap murid Tuhan Yesus untuk selalu ingat bahwa apa yang pernah diajarkan Tuhan Yesus kepada mereka. 也要提醒門徒關係主耶穌較早所教示的人的。 Oleh karena itu Roh Kudus tidak akan mengajarkan Injil yang baru atau Injil yang di luar Yesus Kristus. 所以聖靈是袂當會教新的福音，甲是講我耶穌教以外的福音。 Tetapi dia akan terus menolong kita, memampukan kita untuk memahami Injil yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada murid dan juga kepada kita saat ini. 但是伊是常常幫助咱人，互咱人有在條明白主耶穌教示咱人的福音，甲教示門徒的福音。 Jadi pengajaran atau tuntunan Roh Kudus tidak akan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. 所以聖靈的教導是甲耶穌的教導無起衝突的。 Jadi Roh Kudus akan membuat para murid untuk mengerti segala sesuatu dengan benar dan penuh dengan semangat mereka melakukan pekerjaan Tuhan. 所以聖靈會讓門徒了解一切的真理，甲讓人來做出上帝命令。 Saudaraku, tentunya setiap kita memiliki satu atau enggak lebih daripada satu pribadi yang kita sebut sebagai sahabat. 咱有可能有一個，甲是超過一個好朋友。 Saudaraku, secara umum sahabat itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Dia mengenal kita dengan benar, dia menyediakan waktu untuk kita dan dia menjaga rahasia. 好朋友就是甲咱人第一的人，伊了解咱人，伊準備時間，互咱人也為咱人保守秘密。 Bakal seorang sahabat yang baik atau sejati, dia akan menuntun, menolong kita untuk hidup benar. 一個好的朋友咧，伊會幫助咱人來活落正確。 Sahabat yang baik tidak mengajak kita untuk melakukan kejahatan. 好的朋友，伊袂招咱人去做歹代志。 Ketika kita salah sebagai sahabat yang baik, dia dengan tidak sungkannya menegur kita. 當咱人做唔對的時陣咧，這好朋友伊袂歹勢來責備咱人， Bakal dia mengingatkan kita untuk hidup benar. 伊會提醒咱人都愛生活正確。 Saudaraku, inilah sahabat sejati. 這就是真的好朋友。 Saudaraku, pribadi yang bisa menjadi sahabat sejati di dalam kehidupan rohani kita adalah Yesus Kristus. 咱人屬靈的生活咧，就做咱人好朋友，就是主耶穌基督。 Sekalipun pada saat ini Yesus Kristus sudah naik ke surga, 雖然主耶穌已經上天了， tetapi dia mengutus Roh Kudus untuk mengajar, mendidik, mendukung kita. 但是伊差遣聖靈落來，要來教示咱人， Untuk mengingatkan kita untuk kita selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. 要來提醒咱人都愛活點上帝真理來。 Saudaraku, Tuhan tidak pernah memerintahkan kita orang Kristen zaman sekarang membuat jumbai. 上帝無過叫咱人踮這時代掛這條手，
untuk kita selalu ingat kepada firman Tuhan. 互咱人会记得上帝的话语。 Tetapi Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus di dalam hati kita. 但是主耶稣差遣圣灵来到咱人的心内， Dan Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita akan perkataan-perkataan Tuhan Yesus. 圣灵会提醒咱人关系耶稣对咱人所讲的话。 Ketika kita melakukan kesalahan, maka Roh Kudus akan menegur kita, menasehati kita, dan kita bisa bertobat dan hidup kudus di hadapan Tuhan. 当咱人做唔对的时阵，圣灵伊会责备咱人，互咱人搁再倒转生活正确。 Jadi sebagai orang Kristen yang hidup benar di hadapan Tuhan bukan memakai kalung salib atau zumbai pada saat ini. 就做真正的基督徒咧，唔是讲都爱挂十字牌， Tetapi sungguh-sungguh di dalam hatinya itu ada Roh Kudus. 但是伊的心内真正有圣灵， Dan hidupnya itu terus meminta Roh Kudus memperbaharui kerohaniannya. 伊的生活会要求圣灵来充满伊的生活。 Saudaraku, saya juga melihat peran zumbai di lain hal. 我搁看了这个手的角色点另外一个部分。 Pertama kita melihat sama dengan Roh Kudus, maka sekarang kita akan melihat bahwa dia sama seperti Alkitab. 後先咱人講甲聖靈相像，當今講甲聖經也相像。 2 Timotius 3 ayat 16 di sana berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 提摩太後書第3章第16節講，聖經攏是上帝所明示嘅，也有利益佇教示、讀職，互人歸正，帶人學義理。 Saudaraku, Alkitab itu bukan buku sejarah kuno 聖經唔是古早冊， ataupun kita sebut sebagai dongeng. 甲是咱人講嘅童話故事。 Di dalam 2 Timotius mengatakan bahwa Alkitab itu ditulis atau diilhamkan Allah. 提摩太後書講，這聖經咧是上帝所明示嘅， Jadi maksudnya ada dia nafaskan, dia hembuskan kepada kita. 是對上帝出來嘅，互咱人知影。 Jadi Alkitab memiliki manfaat yaitu mengajar kita dan juga menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan yang terpenting juga mendidik kita hidup di dalam kebenaran. 伊就是要來教示咱人，要讀職，要互咱人歸正，甲帶人學義理。 Dengan kata lain bahwa Alkitab akan mengingatkan kita bahwa hidup kita ini harus sesuai dengan aturannya Tuhan. 聖經也提醒咱人，互咱人嘅生活都要得到上帝命令。 Jadi kita hidup di dunia ini kita butuh bimbingan, petunjuk, 咱人活踮這世界，咱人需要人帶領甲知識。 kecerdasan, pengetahuan yang kita miliki itu terkadang tidak membuat kita hidup benar di hadapan Tuhan. 咱人嘅聰明，同時無夠力量來做，互咱人生活正確。 Bahkan kita kadang-kadang mengetahui berbagai macam informasi, pengetahuan yang lain tidak akan menolong kita hidup benar juga di hadapan Tuhan. 雖然咱人知影真濟知識，但是也袂幫助咱人生活正確。 Satu-satunya akan menolong kita, membimbing kita di dalam kebenaran yaitu Alkitab. 唯一一個互咱人活踮真理內面嘅，就是聖經。 Saudaraku, di dalam Alkitab mencatat semua firman Tuhan. 聖經內面記載所有上帝嘅話語。 Jadi melalui firman-Nya lah dia menuntun langkah kehidupan kita menjadi anak yang berkenan bagi Tuhan. 透過伊嘅話語咧，伊會帶領咱人嘅生活，就做上帝悅納嘅囝兒。 Terkadang kita perlu mengambil sebuah keputusan. 有當時咱人需要掠一個決定， Kita kebingungan. 咱人真迷茫。 Saudaraku, kadang-kadang ketika kita membaca Alkitab kita mendapatkan jawaban. 當時咱人當咱人讀聖經嘅時陣，咱人得到上帝回答。 Kita bisa mengambil keputusan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 咱人會使得到上帝真理來舉出對嘅決定。 Saudaraku, Alkitab akan membimbing kita karena dia adalah firman Tuhan yang utuh. 聖經會帶領咱人，因為伊就是上帝完全嘅話語。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang ayah membeli mobil mainan. 有一個爸爸伊買一個玩具車， Mobil mainan yang besar yang ketika dibawa ke rumah itu perlu dirakit dulu. 大頂嘅帶到厝內都要先倒。 Nah, dengan semangat ayah ini mencoba merakit. 伊阿爸有真興奮要來倒這輛車。 Wah, dia langsung lihat, oh ini ban, ini steelnya, ini bodi mobilnya. Wah, dia mulai merakit. 伊開始看這輛車嘅零件，就開始倒。 Saudaraku, dia rakit, akhirnya dia menemukan masalah.
伊斗，伊拄落一个问题， dia tidak sanggup maksudnya menyelesaikannya. 伊无法斗好势， Karena saking lama merakit dia pun capek. 因为斗太过久伊喘。 Dia memilih untuk udahlah istirahat dulu katanya. 伊讲我先休息啦。 Nah setelah dia keluar mungkin duduk di ruang tamu sambil minum kopi atau minum teh beristirahat, anaknya itu masuk ke ruangan rakit mobil itu. 等伊出去休息啉kopi的时阵，伊会囝入去迄间房间， Anaknya senang, papanya berikan mobil mainan yang besar. 伊会囝真欢喜，若爸买一顶大顶的佚佗车互伊。 Tetapi anaknya melihat kok belum selesai dia rakit. 但是伊会囝讲，咪代佫斗也无好势。 Nah anaknya coba perhatikan apa yang kurang. 伊会囝开始看佫减什么物件。 Anaknya menemukan sebuah buku petunjuk. 伊会囝会找到一本说明书。 Karena papanya lagi istirahat, anaknya pun mulai merakit sesuai dengan apa yang tercatat di dalam buku petunjuk itu. 因为若爸若休息，所以伊会囝有倒这本说明书来斗。 Nah lewat 2 jam, 过了2点钟， tiba-tiba anak ini mengendarai mobil mainan ini keluar dari ruangan itu. 伊这囝就为迄间房间驶一辆车出来， Menemui papanya. 来找因阿爸。 Saudaraku, saat itu ayahnya sangat bingung, kaget, kok bisa? 因阿爸调出来讲，咪代呢？ Saya orang dewasa saja tidak bisa menyelesaikan. 我大人本斗袂好势， Kenapa anak kecil ini bisa? 咩细汉囡仔斗会用？ Nah sang ayah pun bertanya, bagaimana engkau melakukannya? 伊的因阿爸就问伊，你是安怎斗的？ Nah sang anak dengan polos berkata gini, kan ada buku petunjuknya ya. 伊的囝就真单纯的讲，敢有说明书。 Saudaraku, ayahnya lupa setiap mainan untuk dirakit itu ada buku petunjuk. 因阿爸袂记，需要斗的玩具咧，一定有说明书的。 Buku petunjuk itu akan menolong orang untuk merakit mainan itu dengan benar. 这本说明书就是要帮助人有法将这个玩具斗好势起， Di dalam kehidupan kita, 踮咱人的生活， agar kehidupan rohani kita bertumbuh dan hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, 互咱人的属灵生活的成长得到上帝的旨意。 kita butuh petunjuk juga. 咱人也是需要一个说明， Petunjuknya adalah Alkitab. 咱人的说明书就是圣经， Firman Allah yang dituliskan sesuai dengan bahasanya manusia. 就是上帝的话语得到人的话语写的。 Agar setiap kita memahami apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. 互咱人了解上帝要伫的是啥货， Agar kehidupan rohani kita semakin hari semakin bertumbuh. 互咱人属灵的生活一日过一日的成长。 Dan Tuhan bersedia menuntun kita melalui firman-Nya. 上帝愿意透过伊的话语来带领咱人。 Saudaraku, oleh karena itu marilah kita lebih semangat lagi, lebih rajin lagi kita membaca Alkitab. 互咱人更较热心的来读这个圣经， Kita mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh. 咱人好好来明白这圣经。 Sehingga ketika ada ajaran sesat lainnya yang tidak sesuai dengan Alkitab, kita bisa melawannya. 所以当有唔对的教导来的时阵，咱人有在条抵抗。 Saudaraku, ini yang kedua, yang mirip perannya dengan Jumbai. 这是第二个，甲这条手的角色相像的。 Saya juga melihat ada peran yang ketiga, 我看有第三个角色， yaitu perjamuan 就 kudus. 是圣餐。 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25 berkata demikian. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 哥林多前书11章24節到25節，作寫了就掰開講，這是我的身軀為你人拍破的，你人應當安尼行，為着是紀念我。食了後也照樣捧起杯來，講這杯是佇我的血所設立的新約，你人逐擺啉的時陣要安尼行，為着是紀念我。 Saudaraku, perjamuan kudus diterima oleh setiap anak Tuhan yang sudah menerima Yesus Kristus dengan benar.
一个真相信主耶稣的人领受圣餐的时阵， akan menjadi sebuah peringatan bagi setiap kita untuk mengingat karya penebusan Tuhan. 对咱人是一种纪念，互咱人记着主耶稣为咱人做的救恩。 Jadi dia memberikan tubuhnya, dia memberikan darahnya untuk kita menjadi korban penebusan bagi kita. 伊将伊的身躯甲保血使，互咱人食做这赎罪祭。 Oleh karena itu ketika kita menerima perjamuan kudus, itu bukan sesuatu yang kita anggap sebagai jimat. 所以当咱人领受圣餐的时阵呢，伊毋是对咱人好像是敢若保身符安尼款， Tetapi itu menjadi sebuah peringatan akan karya penebusan Tuhan. 但是伊是一个纪念上帝为咱耶稣为咱人做的救恩。 Saudaraku, setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, kita selalu ingat karya keselamatan Tuhan. 咱人每一摆领受圣餐，咱人都爱记着主耶稣的救恩。 Dan ketika kita menerima perjamuan kudus, kita didorong, dikuatkan, ya, iman kita diperbaharui. 当咱人领受圣餐的时阵呢，咱人就充满着坚固，咱人的信心就改变。 Saudaraku, perjamuan kudus bukan mengingatkan kita hanya kepada karya penebusan. 圣餐毋是单单互咱人记着主耶稣的救恩呀， Tetapi setiap kita yang menerimanya, kita juga harus mengabarkan kebenaran atau mengabarkan penebusan ini kepada orang lain. 咱人每一个领受圣餐的人，咱人也都爱传扬主的救恩。 Saudaraku, pengudusan atau perjamuan kudus ini akan terus menolong kita menghayati karya Tuhan di dalam kehidupan kita. 圣餐会不断的帮助咱人，互咱人会当珍惜上帝，互咱人这救恩。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ketika di Malang, 我当踮马浪的时阵， ketika saya memakan sesuatu, 我食落一项食米， misalnya saya makan waktu itu ada mie. 当时我食米， Ketika saya makan, saya langsung teringat mie kosongnya di Selat Panjang. 当我食迄碗米的时阵呢，我就想我是班长的米糕松， Karena bentuknya hampir sama, 因为伊的外表差不多相像， dia juga ada daging merah itu. 伊也是有迄个红烧肉。 Jadi saya langsung ketika makan saya langsung teringat, oh ini seperti mie kosong. 当我食的时阵，我就想我是班长的米糕松。 Saudaraku, kadang-kadang makanan atau penciuman bau-bau tertentu akan mengingatkan kita akan kenangan di dalam kehidupan kita. 有当时食米，甲是特别的口味，互咱人记着咱人的回忆。 Mungkin SD kita pernah makan sesuatu dan tiba-tiba sekarang kita makan, kita akan teringat suasananya itu seperti kita sedang di SD. 有当时小学的时阵，咱人捌食一项物件，当今咱人食的时阵，互咱人想到小学的代志。 Oleh karena itu, saudaraku, perjamuan kudus itu bukan sekedar minum-minum, bukan sekedar makan roti. 所以圣餐毋是单单食这饼、啉这葡萄汁呢。 Tetapi ketika kita makan, ketika kita minum anggur itu, kita mengingat akan kasih Tuhan. 但是当咱人食甲啉的时阵，咱人记着上帝的爱。 Setelah kita menikmati dan merasakan kasih Tuhan, kita juga diminta untuk membagikan kasih Tuhan itu kepada orang lain. 当咱人记着上帝爱的时阵呢，咱人也是都爱会记得传扬主的爱互别人。 Saudaraku, Jumbai-Jumbai mengingatkan bangsa Israel untuk hidup benar kudus di hadapan Tuhan. 这条手记，互以色列人记着都爱生活正确、圣洁踮上帝面前。 Sebagai orang Kristen, kita tidak perlu lagi Jumbai itu, tetapi kita harus ingat Tuhan telah memberikan Roh Kudus, Alkitab dan perjamuan kudus untuk kita. 食做基督徒咧，咱人无需要搁挂这条手了，但是咱人会记上帝赐互咱人圣灵、圣经甲圣餐。 Saudaraku, Roh Kudus akan mengingatkan kita, menuntun hidup kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 圣灵会带领咱人生活得着上帝命令。 Alkitab akan menjadi petunjuk kehidupan kita, menjalani hidup kita dan iman kita bertumbuh. 圣经会食做咱人的说明书来指示咱人，互咱人的生活、属灵的生活成长。 Perjamuan kudus akan mengingatkan kita akan kasih Tuhan dan kita juga mau membagikan kasih Tuhan ini kepada orang lain. 圣餐互咱人纪念了主的爱，咱人搁将这个主的爱传扬互别人。 Oleh karena itu, janganlah kita memadamkan peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. 所以咱人毋通将圣灵的角色埋没。
Teruslah rajin membaca Alkitab dan memahami kebenaran firman Tuhan. 咱人都爱骨力来读圣经，了解圣经。 Dan juga ketika kita menerima penyambutan kudus, ingatlah itu kasih Tuhan dan anugerah Tuhan. 当咱人领受圣餐的时阵呢，咱人会记得，这就是主的爱，主的恩典。 Amin. Mari kita berdoa. 阿门。咱人必必来祈祷。 Tuhan, terima kasih untuk jumbai-jumbai yang diberikan kepada bangsa Israel. 上帝，阮人感谢，因为你赐予以色列人这手。 Jumbai-jumbai ini akan mengingatkan bangsa Israel akan melakukan kebenaran firman 这 Tuhan. 条手会记，互以色列人记着要遵守你的命令， Sehingga hidup mereka itu bisa kudus di hadapan Tuhan. 互因人的生活是圣洁归乎你。 Kami bersyukur juga ketika di dalam kehidupan kami anak Tuhan, 阮也是真感恩，阮人食做你的囝。 kami bukan saja membuat jumbai, 阮也毋是单单做一条手， ya kami diberikan Roh Kudus oleh Tuhan. 但是你阁赐阮人圣灵。 Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan kami, mendorong kami, membuat kami hidup benar di hadapan Tuhan. 圣灵会提醒阮人，鼓励阮人生活正确伫上帝面前。 Kami juga bersyukur melalui Alkitab 阮也是感谢透过圣经， sebagai buku petunjuk bagi kehidupan kerohanian kami. 食做阮人属灵生活的说明书。 Dan kami yakin bahwa Alkitab sepenuhnya adalah firman Tuhan. 阮人相信圣经就是你的话。 Dan bimbingan Tuhan kepada kehidupan kami percaya bahwa sepenuhnya ada di dalam Alkitab. 上帝对阮人的带领，阮人相信一切踮圣经内面有记载， Sehingga iman kami terus bertumbuh. 互阮人的心灵有缘的成长。 Kami juga bersyukur melalui perjamuan kudus yang mengingatkan kami akan kasih Tuhan. 阮也是感谢透过圣餐，阮人会当纪念了主的爱。 Dengan tubuh dan darahmu engkau mengorbankan anakmu untuk keselamatan kami. 透过你的身躯甲血，你牺牲了你的独生囝，就是主耶稣基督。 Jadi kami sebagai orang Kristen, kami bukan lagi harus memakai jumbai atau memakai aksesoris Kristen. 食做基督徒，阮人无需要搁挂这条手，甲是12排的链。 Tetapi di dalam hati kami harus ada Roh Kudus, di dalam kehidupan kami harus ada Alkitab yang menjadi petunjuk. Di dalam ketika kami menerima perjamuan kudus, kami selalu diingatkan akan kasih Tuhan. 但是阮人的心内一定都要有圣灵充满，然后阮人的生活也是有圣经，食做阮人的说明书，然后阮人领受圣餐的时阵，阮人也是纪念了你的爱。 Inilah yang akan menguatkan kami, yang akan menolong kami hidup benar di hadapan Tuhan. 这一切的帮助阮人生活正确伫你的面前。 Kedua hambamu akan berhenti berbicara. 你的话语就讲到这， Kiranya roh Tuhan yang ada di dalam hati kami terus menolong, menuntun dan memimpin kami untuk menggenapi atau melakukan kebenaran firman Tuhan. 愿圣灵踮阮人的心内帮助阮人来做出上帝的话语。 Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. 阮人交托一切踮你的手中， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. 奉主耶稣基督的名，阮人款祈祷甲感恩。 Amin. 阿门。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian. 兄弟姊妹，当今咱人要来听一个见证， Ya, waktu dan tempat kami persilakan. 阮人邀请。 Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Semangat selalu tetap melayani Tuhan. Saya, saudara Joni Susanto, pekerjaan saya sebagai konsultan. Saya akan memberikan sedikit kesaksian diri saya untuk saudara-saudara sekalian. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus selama ini memberikan saya kesehatan yang baik dan selalu atas semua segala kebaikan dan berkat anugerah yang dari Tuhan berikan. Puji syukur Tuhan, selama pandemi COVID ini memang ada suka maupun duka yang kita dapat, tetapi saya percaya bahwa Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik asalkan kita punya hati yang sabar untuk menghadapinya. Selama pandemi ini banyak hal yang kita belajar, yaitu selalu menghadapi sesuatu yang di depan, tetap bersyukur apa yang kita hadapi di
masa-masa yang akan datang. Tetapi selama pandemi ini saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat luar biasa dan selalu memberkati saya, terutama untuk kesehatan saya selama pandemi COVID ini, dan juga masalah kerjaan. Jadi Tuhan masih baik sama saya, selalu memberikan klien-klien yang baru pada saat pandemi COVID ini, dan saya tidak menyangka bahwa masa-masa sulit ini juga Tuhan selalu bekerja buat saya, menambah-nambahkan klien yang ke saya dalam hal pekerjaan, dan saya bersyukur bahwa apapun yang kita terima pada saat ini itu adalah karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan kepada saya. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya mau memberikan satu ayat yang selalu kita mengucap syukur dalam hal apapun, maupun suka maupun duka. Dalam 1 Tesalonika 5:16-18, bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi selama pandemi ini, ayat ini yang selalu menguatkan diri saya. Apapun yang kita hadapi, suka duka, tetaplah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoalah, minta sama Tuhan, maka Tuhan akan memberinya. Tentu Tuhan tahu caranya dan waktu yang tepat buat kita. Jadi intinya adalah saya tetap bersyukur dan saya selalu tetap setia terhadap Tuhan dalam apapun, mau dalam duka maupun suka, tetap berhadap bersama Tuhan. Sekian kesaksian saya. Terima kasih. Shalom. Syukur buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu,
kita akan menaikkan doa syafaat. Mari bersatu dalam doa. Tidak jemu-jemu kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Pada saat ini juga kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon pertolongan dan campur tangan Tuhan untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat bagi mereka dalam mengelola negara ini, dalam menangani juga masalah negara yang sangat sulit saat ini dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Kau campur tangan dalam setiap pemerintahan. Engkau ya Allah yang membimbing, memberikan hati yang bijaksana dalam setiap hati mereka Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk jemaat Kalam Kudus saat ini dimanapun mereka berada, yang mempunyai pergumulan, yang dalam kondisi sakit penyakit, biarlah tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa Bapa untuk sekolah dan gereja Kristen Kalam Kudus, biarlah kasih dan pertolongan Tuhan senantiasa melingkupi dan memberkati setiap pengerja-pengerja dalam gereja. Kau memberkati Andre sebagai pendeta, juga memberkati para majelis, campur tangan dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Bapak, kami juga untuk berdoa untuk sekolah, Engkau juga yang campur tangan dalam setiap program-program yang akan dikerjakan di sekolah. Engkau memberikan hati bagi guru-guru untuk melayani murid-muridnya. Biarlah campur tangan dan kasih Tuhan senantiasa tercurah untuk mereka senantiasa Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk persembahan kami saat ini, biarlah Kau memberikan hikmat-Mu kepada hamba-Mu yang mengelola keuangan. Biarlah persembahan ini untuk memperlebar kerajaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengikuti ibadah dan mendengar firman-Nya, sekarang kembalilah engkau berkumpul bersama-sama dengan keluargamu. Jadilah berkat, jadilah kekuatan, jadilah pelaku-pelaku firman di tengah-tengah mereka. Saat ini arahkan hati dan pikiranmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dan mengampuni dosa-dosamu. Kasih yang mulia dan kekal dari Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memimpin, menopang hidupmu dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati kita. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta ini harus Bapak, Ibu, dan saudara perhatikan dengan baik-baik. Yang pertama yaitu tentang ibadah online. Gereja kita masih terus berjalan di dalam ibadah online sambil menunggu nanti keputusan untuk dapat kita beribadah secara bersama atau secara komunal. Tetapi yang perlu diingat bagi Bapak, Ibu, dan saudara, ketika kita beribadah online, kita juga harus mempersiapkan hati dengan baik. Jadi siapkan hidup kita, siapkan pikiran kita, hati kita dengan baik. Selain itu, yang harus kita perhatikan adalah tetaplah berpakaian rapi seperti kita beribadah di hari Minggu waktu kita ada di gereja. Yang berikutnya, perhatikanlah bagaimana kita di dalam ibadah, terutama kita tidak boleh dalam posisi duduk di sofa, kakinya diangkat sambil makan atau bergurau dan lain sebagainya, atau juga sambil tiduran. Jadi siapkan untuk kita dapat beribadah secara sungguh-sungguh agar ibadahmu boleh menyenangkan hati Tuhan. Yang berikutnya adalah gereja kita tetap ada cross. Jadi ini adalah ibadah tengah minggu kita. Jadi ikuti arahan para cross leader yang ada untuk kita dapat beribadah dan memakai media apa saja. Jadi cross itu adalah tempat di mana kita boleh saling men-sharingkan sesuatu, pergumulan hidup, pertolongan Tuhan di dalam pandemi ini, dan saling sharing firman Tuhan dan saling mendoakan. Biarlah ibadah tengah minggu kita cross boleh berjalan dengan baik dan kita terus ikut di dalam cross ini dan boleh bertumbuh bersama-sama. Yang berikutnya Bapak, Ibu, dan saudara, walaupun Kabupaten Kepulauan Meranti sudah dalam keadaan baik, tetapi kita juga patut waspada. Tetaplah hidup sehat, tetaplah hidup bersih, patuhi protokol-protokol kesehatan. Ketika kita keluar, tetaplah memakai masker. Dan jika kita berkerumun banyak orang, pulang, basuh dirimu dengan baik, cuci tanganmu dengan bersih, agar kita boleh turut mensukseskan program pemerintah untuk mematikan virus corona ini. Mari kita sebagai jemaat Tuhan yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus, Selat Panjang dan Batam, kita bersama-sama memerangi corona ini dengan pola hidup sehat dan hidup bersih. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan di dalam minggu ini, silakan Bapak Ibu datang ke gereja atau bisa mentransfernya melalui rekening yang ada di bawah ini. Jadi inilah warta gereja yang dapat kita perhatikan bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.